Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Medisi Desa Belajar Jadi Guru. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan kelas 12 bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir itu adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, bagi sahabat pembelajar yang ingin mempelajari bagaimana cara membuat slide PowerPoint seperti yang saya tampilkan ini, silakan sahabat pembelajar lihat di channel saya, Imades Desa Belajar Jadi Guru, dalam tutorial cara membuat slide PowerPoint dengan animasi efek lampu neon dan lampu sorot. Baik, kita mulai pada sub pokok bahasan A, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama kita bahas dulu tentang makna hak. Yang dimaksud dengan hak itu adalah semua hal yang diperoleh atau didapat oleh seorang warga negara dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal sebagai akibat terpenuhinya kewajiban. Yang kedua, makna kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kita bahas yang pertama, nilai dasar sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban hak warga negara yaitu hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan kewajibannya yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Kewajiban yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua, nilai dasar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya, setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum sudah memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena. Sedangkan yang terakhir, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sekarang nilai dasar sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Haknya, setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sedangkan kewajibannya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang, nilai dasar sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Haknya setiap warga negara dalam pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan kewajibannya mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dalam melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian nilai dasar sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak warga negara itu adalah seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajibannya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang kedua, hak warga negara dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen atau instrumental nilai-nilai Pancasila. Nilai instrumen merupakan atau nilai instrumental merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak atas kewarganegaraan. Ini diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian hak dan kewajiban tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1. Dalam ayat 1 pasal 27 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian tentang hak kewajiban atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang selanjutnya hak dan kewajiban bela negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya adalah hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, diatur dalam pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hak dan kewajiban kemerdekaan memeluk agama. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 29 ayat 2 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Kemudian pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ayat 2 menyatakan bahwa usaha dan pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian hak mendapat pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Setelah itu ada hak dalam bidang kebudayaan nasional Indonesia diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai budaya nasional. Kemudian di bidang perekonomian diatur dalam pasal 33. Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Kemudian hak kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34. Ayat 1 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat ini diatur dalam undang-undang. Sekarang kita bicarakan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Yang pertama, nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang ditunjukkan yang pertama itu adalah menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang selanjutnya, nilai praksis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain.
Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Serta yang terakhir, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian nilai praksis sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang nomor dua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika. Kemudian nilai praksis sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang ditunjukkan yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir, nilai praksis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yang pertama itu adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang keenam, rela bekerja sama. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pertemuan kita yang pertama ini di dalam membahas materi kelas 12 bab 1. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.